Assalamualaikum sahabat asa kebaikan. Kita jumpa lagi dalam acara IG Live Asa Kebaikan yang hari ini akan menampilkan seorang moms yang berjuang ketika anaknya ingin menembus bangku perguruan tinggi negeri. Kita tahu bahwa untuk menembus bangku perguruan tinggi negeri tidaklah gampang ya. Ada yang mencoba setahun bisa langsung lolos, tapi ada juga yang baru mencoba berikutnya baru bisa lolos. Tamu saya malam ini adalah Mutia Wisnu. Beliau sudah saya kenal sejak lama sebenarnya, sejak masih berkarir di perusahaan PR. Dan sekarang menjadi mompreneur dan juga menjadi ibu dari 2 orang anak yang salah satunya si sulung adalah sekarang sudah duduk di perguruan tinggi negeri, kalau nggak salah sekarang di ITB. Dan untuk perjuangannya ini juga tidak gampang untuk menembus ke sana. Kita akan tunggu. Saya coba invite Mama Mutia Wisnu sebentar. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Kok Ibu sih? Baik. Udah berapa juta tahun gak ketemu? Udah 2 tahun gak ketemu ya? Ketemu tahun berapa ya? Oh, terakhir ketemu waktu di acara World Bank kayaknya ya, yang tasmu ketinggalan terus aku yang ngurusin. Iya betul, 2 tahun yang lalu itu ya. Ya ampun, sebelum pandemi. Emang. Apa kabarmu, Bu? Alhamdulillah baik. Mbak ini juga baik. Insya Allah baik. Kemarin sempat kesenggol si COVID, tapi alhamdulillah udah pulih lagi. Tuh. Cuma mungkin ada gejala sisa, tapi ya alhamdulillah sih udah mulai recover. Udah sarjana ya pokoknya ya. Udah wisuda COVID. Sarjana corona, oke. Ini anak-anak yang sulung masih masih online kan kuliahnya kan? Semua yang SMA masih online, yang kuliah masih online. Dua-duanya masih PJJ gitu. Jadi yang kuliah dari awal masuk belum pernah ke kampus. Masih online terus karena angkatan pandemi kan 2020, jadi online terus. Tapi pada saat pertama masuk itu udah pandemi belum sih, Bu? Yang kita ketemu waktu dia masuk pertama di Undip dulu, dia udah sebelum pandemi udah sempat kuliah dan pandemi kan Semarang. Saat dia ikut yang tahun kedua udah online itu, udah yang pas dia di ITB udah online, udah nggak 2020 ya berarti ya 2020 udah mulai bulan Agustus gitu ya. Iya. Kayaknya aku ngelihat Mbak Wanda deh. Ya? Mbak Wanda tuh ada tuh. Anakku juga ya online ya. Kayaknya yang pada penasaran gitu gimana gitu ya. Coba teman-teman asa kebaikan, sahabat asa kebaikan, ini adalah Mutia Wisnu yang saya bilang tadi perjuangannya luar biasa. Jadi si sulung ini AA Raka kita nyebutnya begitu. Di awal-awal perjuangannya luar biasa untuk bisa menembus bangku PTN favorit. Jadi waktu itu tujuannya adalah ITB. Fakultas apa ya waktu itu awalnya yang pengen dituju? Sebenarnya sih dulu dia punya dreamnya, jurusan dreamingnya tuh ya teknik industri, TI itu kan ya jurusan dewa lah kalau di teknik untuk setiap kampus, kayak kedokteran lah kayak. Mau kampus tuh TI itu pasti passing grade-nya paling tinggi. Jadi mimpinya dia sih awalnya TI, cuman mimpinya tidak sesuai dengan belum sesuai dengan kemampuannya. Jadi dia ya mampir di banyak tempat, mampir banyak jalan. Jadi jalannya panjang. Jadi Mutia ini menarik karena saya kenal udah lama ya, tahu dari tahun berapa ya kita ya, sejak dirimu di PR sebenarnya kenal, tapi kenalnya ya cuma satunya sebagai jurnalis, satunya sebagai PR profesional gitu. Tapi makin kesini tuh perjalanan hidupnya berwarna, dan terutama ketika anaknya ini pengen masuk ke perguruan tinggi negeri gitu.
Jadi saya mengikuti kisahnya gitu, dia dapat ceritanya bagaimana dia di acara juga mukanya rusuh gitu ya. Waktu itu anaknya belum. Jadi teman-teman anaknya udah dapat bangku kuliah, si AA ini nyantol belum gitu loh. Padahal dia bukan orang yang tidak pintar gitu kan, tapi ternyata perjalanannya begitu panjang dan baru dapat setelah di akhir-akhir ya kalau nggak salah. Di ujung Ya, coba banget sekarang ceritakan gimana sih, kita mulai dari mana ya? Persiapannya dulu kali ya untuk bisa menembus perguruan tinggi negeri itu, apakah dipersiapannya itu sejak kapan sebenarnya? Apakah dari mulai SMA, SMP atau kapan? Silahkan Mutia cerita. Oke, Mbak Ani dan Moms, Dad semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Eni dan Mam semua, dan mungkin ada Dad juga di sini, Bapak Ibu. Kalau boleh saya cerita, sharing aja nih ya, karena sudah mengalami gitu. Jadi kalau untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan banyak orang tua yang menginginkan macam-macam ya alasannya. Saya juga pengen tahu nih di sini, kalau misalnya bisa komen, saya pengen tahu sih Moms itu dari SMA mana kalau boleh tahu, dari kota mana, dan memang ingin ke PTN itu kenapa sih? Kenapa harus ke perguruan tinggi negeri? Kan padahal banyak pilihan ya, ada swasta, ada mungkin nih kalau yang mampu bisa ke luar negeri, ada kedinasan, tapi kenapa sih orang tua tuh pengen banget anaknya masuk perguruan tinggi negeri atau justru enggak gitu? Saya juga ingin tahu, kan pendapat atau preferensi saya pribadi belum tentu keinginan orang umumnya gitu. Ingin tahu juga alasannya kenapa orang tua tuh menginginkan anaknya masuk perguruan tinggi negeri. Dan kalau kita bisa bilang idealnya, jadi ada dua jalan nih, dunia yang ideal dan dunia yang realita. Jadi kalau di dunia ideal kan maunya kita semuanya well prepared ya. Dunia ideal tuh ibaratnya untuk tipe orang yang nanti gimana gitu, pola pikirnya nanti gimana. Dan dunia realita itu lebih ke orang yang mungkin gimana nanti gitu. Kebetulan saya punya anak yang sulung ini modelnya yang gimana nanti. Jadi bukannya nanti gimana gitu. Jadi kalau easy going ya, beda sama mamahnya. Oke. Enggak, semuanya juga gitu kayaknya sih, sama last minute gitu, procrastinating. Jadi sebenarnya sih anak itu mencerminkan kita kok. Jadi yang membuat saya khawatir karena saya ngelihat diri saya di dia juga gitu. Tapi dari situ juga jadi challenge buat kita. Jadi mungkin ada anak-anak yang memang bisa mandiri sendiri memikirkan plannya dia, apalagi kalau anak perempuan ya. Kalau anak perempuan mungkin lebih cepat dewasa. Kemudian kalau anak laki, kalau Dr. Aisyah Dahlan juga konsultan parenting itu pernah cerita, anak laki memang kedewasaannya belakangan. Gitu. Pada saat dia usia sekolah itu otak kirinya belum berkembang, masih otak kanan, otak kreatif, dan otak bermainnya yang dominan. Sementara anak perempuan kan dari SD mereka udah juara kelas lah, udah prestasi, sudah teratur, sudah punya cita-cita, sudah tahu tujuannya dia mau apa, walaupun berubah-ubah ya, besok ingin jadi dokter, besok lagi ingin jadi apa gitu. Tapi mereka seperti punya tujuan gitu anak perempuan, karena memang otak kirinya menurut Dr. Aisyah sudah berkembang sejak usia 7 tahun kalau anak perempuan. Jadi memang kalau kita pikir kan anak laki ya main aja pikirannya gitu. Sampai SMA pun ya taunya main. Kebenaran anak saya ini yang modelnya memang main gitu. Jadi ya udah, kita mau tuntut kayak apa juga memang dia belum punya plan gitu. Walaupun nggak semua anak laki kayak gitu juga. Maksudnya ada memang dia sekolah di mana SMA-nya waktu itu? Namanya di Lab School Rawamangun. Jadi angkatan 2019 SMP-nya juga Lab School. Jadi ada mungkin yang anak-anak memang ya alhamdulillah orang tua misalnya dapat rezeki anak yang memang mandiri, belajar sendiri, nggak perlu disuruh, nggak perlu diawasin, ya rajin, bahkan mungkin nggak perlu les, nggak perlu bimbel, karena dia bisa mandiri gitu, belajar sendiri, nggak perlu bantuan pihak ketiga gitu. Mungkin udah mantep, misalnya sudah tahu hobinya apa, sudah tahu minatnya apa, bakatnya apa. Saya misalnya ingin rupa, atau saya ingin jadi penerbang, atau saya ingin jadi dokter gitu. Ada udah begitu. Tapi ada juga sampai last minute gitu. Salah satu juga anak saya yang, tapi dia mau ngisi formulir pun dia nggak tahu dia mau milih apa gitu. Karena mungkin dia dan itu banyak anak seperti itu, banyak banget gitu. Jadi mungkin mereka kurang informasi, atau sudah dipaparkan banyak informasi tapi mereka mengabaikan gitu. Jadi kayak cuek gitu. Ikut bimbel juga, Raka?
Ikut, iya. Jadi di sekolah kita itu kan kemudian kalau di Radku kan selalu ada sosialisasi dari kampus-kampus, dan di sekolah SMA lainnya juga pasti banyak ada kampus go to school lah, pasti mereka sosialisasi. Ada anak yang memperhatikan, ada anak yang memang enggak terlalu memperhatikan gitu. Jadi dia juga enggak mendapatkan informasi yang cukup mengenai jurusan-jurusan apa yang sebenarnya cocok atau dia tertarik gitu. Jadi dia asal bisa pilih yang ngetren apa gitu, atau teman-temannya pilih apa gitu, atau juga dia memang masih bingung minat bakatnya apa. Makanya di SMA itu biasanya selain ada kampus datang ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi jurusan, ada juga pasti psikotes kan, tes minat bakat pasti di sekolah-sekolah diadakan. Misalnya sekolahnya tidak mengadakan, orang tua juga bisa mandiri mencari. Jadi itu salah satu step-stepnya sih yang dari aku share itu. Di dunia idealnya ada, kita bisa cari informasi di internet, terus kampus-kampus juga akan datang ke sekolah-sekolah mengadakan sosialisasi. Terus kita, kalau anak kita belum tahu minat bakatnya apa, bisa ikut psikotes, bisa perorangan, bisa juga kolektif dari sekolah. Di LPTUI juga ada, tapi sekolah-sekolah mandiri seperti Mbak Romi, Mbak Deswarita itu juga punya psikotes, konsultan-konsultan yang mandiri. Ada juga kalau misalnya punya gangguan belajar, misalnya ada disleksia atau kesulitan konsentrasi, ADHD atau autis berbagai spektrum, atau ada memang ada masalah untuk konsentrasi dan ingin tahu minatnya ke mana, itu juga bisa ada namanya brain assessment dari neurologis ya, ahli syaraf. Jadi sebenarnya sih kalau kita sebagai orang tua zaman sekarang memang nggak bisa melepaskan gitu aja ke anak, kitanya mesti proaktif ya, cari informasi. Kalau memang anaknya bingung, kita mesti bantu supaya mereka bisa menetapkan apa keinginannya dan nggak salah jurusan. Jadi bukan keinginan ayah ibunya ya. Jadi kalau misalnya kita tanya ingin ke jurusan apa, bukan jurusan yang diinginkan orang tuanya, tapi apa yang sebenarnya diinginkan oleh anaknya, nanti orang tuanya menerimanya gitu, supaya enak gitu, supaya sinergi gitu yang di effort. Jadi misalnya orang tuanya kekeh ingin kedokteran, sementara anaknya ingin seni rupa. Walaupun mungkin anaknya mampu masuk kedokteran, tapi dia nggak minat ke situ. Jadi itu yang mesti disinkron. Jadi keinginan orang tua, terus orang tuanya sekarang juga, kalau zaman sekarang juga mesti cari tahu informasi jurusan sama dengan anak-anak, karena banyak jurusan baru yang namanya asing, yang jurusan kekinian lah, yang bersifat belakangan kayaknya banyak banget ya, teknologi, digital, terus sifatnya yang ke bisnis kreatif, itu jurusan-jurusan yang nggak ada sebelumnya gitu, social media, community engagement, pokoknya yang zaman bapak ibunya dulu nggak ada. Jadi kalau ibunya bapaknya masih ngotot cuman sekedar insinyur apa dokter atau hukum gitu, udah obsolete gitu, udah ketinggalan zaman gitu. Padahal banyak bidang-bidang baru yang menarik gitu, transportasi darat, tentang urban, tentang perkotaan gitu, dan tentang lautan, itu banyak banget potensinya di Indonesia. Dan memang orang mikir nanti cari duitnya gimana. Peluang sih banyak banget, tinggal orangnya itu kreatifnya seperti apa. Kan banyak orang yang kerja tidak sesuai dengan jurusan ya. Jadi lebih ke dia networking dan sinerginya dengan selama kuliah itu gitu, nggak cuma ya aja, tapi juga organisasi, dan itu dimulai dari SMA. Jadi dari SMA tuh kalau bisa tetap harus ada organisasi juga, nggak cuma akademis aja. Karena ya nanti kan ada tahapan tuh. Kalau tahapan masuk perguruan tinggi negeri itu yang pertama-tama itu jalur undangan atau disebut SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Itu sekitar bulan Belibet ya, zaman kita kan cuma tinggal PMDK aja kan. Sekarang kan ribet ya, SNMPTN, SBMPTN. Jadi idealnya rapot anak kita bagus ya, dari semester 1 sampai semester 5. Anak rajin belajar. Kalau misalnya dia les satu bimbel, dia rajin ikut tryout gitu, nilai skor tryoutnya bagus. Jadi rapotnya semua bagus, minimal angkanya 85 misalnya. Rata-rata untuk IPA itu yang harus diperhatikan. Aku contekanku ada IPA itu ada 6 mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, Inggris, matematika wajib, fisika, kimia, biologi. Itu yang harus bagus semua jalur undangan. IPS, bahasa Indonesia, matematika wajib, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Untuk 6 mata pelajaran itu. Kalau nilainya rata-rata 85, itu dia, dan di sekolahnya akreditasinya ada levelnya gitu ya, akreditasinya tinggi, dan dia dapat jatah undangan lebih banyak dari perguruan tinggi negeri. Dan juga dari sejarah kakak kelasnya, apakah yang masuk jalur undangan tahun lalu
prestasinya baik, tidak kabur gitu ya, IPK mereka bagus, nanti jatah undangan sekolah itu banyak. Tapi jika ada kakak kelasnya yang kabur atau prestasinya jelek, biasanya jatahnya dikurangi atau bahkan ditiadakan. Jadi lebih ke performa kakak kelas dan kredibilitas sekolah dan nilai anak itu sendiri untuk bisa dapat undangan. Kalau sekolah akreditasi A misalnya akan dapat jatah 40%, top 40% dari sekolahnya itu bisa masuk jalur undangan. Banyak. Nah idealnya sih bagus ya gitu kan. Jadi nggak perlu ikut ujian, bisa nyangkut. Jadi PTN itu angka awal tuh Februari. Jadi di Februari itu nanti Mas Barat pengumuman tuh ada tuh udah dapat perguruan tinggi negeri, udah tinggal santai-santai bulan Maret. Padahal dia belum lulus SMA, not even ujian sekolah juga belum. Tapi udah jadi mahasiswa. Iya, gitu. Udah dapat bangku. Oke. Itu cuman sultan, cuman 20% gitu. Ada anak-anak yang mungkin karena dia memang prestasinya bagus di sekolah selama ini rapotnya bagus, begitu dia nggak dapat SNMPTN dia jadi down, jadi mutung, jadi baper. Gitu. Dan itu sih yang kita dari pengambil itu jangan baper begitu karena itu baru awal dan itu cuma 20%. Jadi kalau nggak dapet tuh nggak usah pesimis atau jadi mutung, jangan mogok karena itu baru start banget gitu. Dan nggak semua orang memang ke situ. Ibaratnya itu banyak faktor X-nya lah gitu. Kita tahu kan selain ikhtiar, kita juga mesti ibadah, habis itu ikhlas gitu. Jadi kalau kita kuat di ibadah kita, insya Allah kita ikhlas deh misalnya nggak dapet juga gitu kan. Jadi idealnya kan memang kita bersakit-sakit dulu, usaha dulu, belajar selama 3 tahun, baru bersenang-senang kemudian dapat jalur undangan. Tapi itu memang hanya milik si 20% kaum sultan gitulah. Gitu. Jadi kalau anak sih sebaiknya dipersiapkan untuk berjuang di jalur ujian. Karena itu adalah lebih juga seperti kehidupan nyata umumnya, harus bersaing dengan ratusan ribuan orang kalau saat kita mencari kerja nantinya gitu kan, atau ikut seleksi atau ujian apapun, menjadi PNS kah atau melamar kerja, itu kan dunia nyata seperti itu ya. Jadi kalau bisa anak tetap, walaupun memang mungkin plannya kita nggak plan ke PTN deh gitu, kita udah pilihan ke swasta aja, tapi nggak ada salahnya kalau dia mau menempa anak untuk mempunyai jam terbang untuk ujian gitu, supaya belajar bersaing dengan banyak orang di kolam yang besar gitu, nggak cuma bersaing dengan teman SMA-nya aja gitu atau teman bimbelnya aja, tapi bersaing dengan rakyat Indonesia, belajar seluruh Indonesia seperti kehidupan nyata gitu. Jadi kalau ngelihat, sorry aku potong, kalau ngelihat dari perjalanannya Raka Mutia mendampingi anak gitu ya kan, jadi karakternya mirip dibilangnya kan, jadi perencanaannya tuh ntar aja deh gitu tuh. Terus paling anak kan juga punya kehendak sendiri tadi seperti dibilang, sementara orang tua juga punya harapan-harapan gitu lah untuk mensinkronkan antara keinginan orang tua dan anak itu caranya gimana? Apalagi kalau anak sekarang kan cenderung bukan ngeyelan ya, jadi kita baru ngomong sekali tuh mereka bisa udah lebih 3 kali ngomong duluan gitu. Gimana caranya tuh untuk melakukan pendekatan ke anak biar yang kita sarankan masuk ke dia? Ya kalau yang anak si kakak ini juga memang tipe yang cukup menantang buat saya gitu, karena itu tadi dia memang tidak terlalu terbuka sama kita, jadi plannya dia sendiri juga tidak dia share, jadi kita nggak tahu, tapi kita fasilitasi. Misalnya dia mau bimbel, kita sudah fasilitasi dengan bimbel yang terbaik, yang sudah kita riset juga gitu, teman-temannya juga di situ, jadi sudah kita fasilitasi semua yang dia perlukan gitu. Kalau dia mau tes TOEFL juga kita kasih waktu itu. Terus tapi ya misalnya bimbel itu ya karena memang anaknya senang main ya dia bolos gitu kan, atau dia terlambat. Ya biasalah anak SMA ya, menikmati masa banyak mainnya, banyak kena guru BP saya juga. Jadi nggak mulus gitu, bukan yang tipe yang akan memanfaatkan bimbel semaksimal mungkin, nilai tryoutnya bagus, bukan, nggak semua anak ideal seperti itu gitu. Tapi kita berusaha tetap support dia. Maksudnya saya usahakan tidak memarahi ya, karena anaknya juga cukup keras, kalau kita malah tambah keras lagi akhirnya jadi berantem gitu. Jadi justru kita menghindari konflik gitu. Jadi kita bikin perimeter aja, lingkaran luar, kandang luar. Pokoknya kita udah kasih, kalau dari kami kita kasih ajuan ke dia, kamu harus masuk perguruan tinggi negeri. Kita kasih batasannya itu. Gimana caranya terserah kamu gitu. Jadi pertimbangannya apa tadi?
Padahal kan untuk ke swasta atau misalnya ke luar negeri kan orang tuanya sebenarnya mampu ya. Kenapa ini anak harus masuk PTN? Jadi kalau dari kita pribadi sih, kebetulan saya juga dari perguruan tinggi negeri, papa juga perguruan tinggi negeri, dan kita juga nggak pernah tahu ya jalan hidup kita gimana. Kalau kami dari pengalaman keluarga juga kehilangan orang tua, kehilangan ayah gitu saat adik saya baru mulai kuliah gitu. Jadi kita juga punya pengalaman bahwa berat kalau itu misalnya memang di swasta, kan kita tidak tahu takdir orang ya gitu. Pada suatu saat tiba-tiba hari pertama masuk kuliah, adik saya masuk kuliah, ayah saya meninggal gitu. Jadi kan itu kita prepare gitu bahwa hidup tuh nggak selalu mungkin terlalu di atas, dan juga kan ada adiknya, harus juga planning buat adiknya. Jadi untungnya karena adik saya di negeri, kita bisa gotong royong, keluarga bisa membantu untuk membiayai. Sementara kalau swasta mungkin kan kemungkinan drop out-nya atau putus kuliahnya lebih besar. Jadi sih lebih ke faktor biaya, juga lebih ke melting pot-nya itu di universitas negeri itu. Kalau menurut kami dari kelompok sosial masyarakat, latar belakang, suku, agama itu sangat heterogen, beragam. Iya, beragam. Jadi nggak homogen gitu dari segi ekonomi, sosial segala macam. Jadi lebih kayak ya kehidupan nyata gitu, dari yang paling tajir sampai yang nggak punya, yang mahasiswa bidik misi juga ada komplit gitu, dari yang gratis sampai yang beasiswa sampai yang dia bisa bayar mahal juga ada gitu. Jadi lebih ke banyak hal-hal di luar akademis yang akan dia pelajari dengan interaksi di dalam kampus. Itu universitas kehidupan ya, untuk mempersiapkan dia nanti kelak gimana berjuang. Kalau swasta kan otomatis paling enggak udah difilter dari segi ekonomi ya, karena paling enggak orang ini mampu membayar jumlah, walaupun tetap di dalamnya akademisnya berbeda-beda gitu, tapi paling enggak secara ekonomi sudah lebih homogen gitu. Dan kita juga kan untuk PTS yang berkualitas kan pasti mahal. Mungkin kalau swasta yang murah pasti banyak, aku yakin bahkan lebih murah dari negeri banyak, tapi kita kan nggak tahu kualitasnya kayak apa. Dan sayang kan, lebih baik yang murah dan berkualitas kan kita maunya ya gitu. Jadi ini jadi banyak, karena dia banyak main, jadi nilai rapot sudah kita lewat, itu tidak masuk waktu itu kemarin karena nilai rapotnya memang tidak cukup. Ada lagi jalur undangan UI juga punya jalur undangan khusus dari UI, hanya untuk UI saja, dan dia hanya mengundang sekolah-sekolah tertentu saja. Nanti UGM juga punya jalur undangan khusus, jadi itu yang mesti dicari tahu juga oleh orang tua. Kalau anaknya cuek, kalau anaknya informatif sih banyak menggali informasi sendiri sih, orang tua tinggal santai ya, anak gue udah bisa mikirin semuanya sendiri, aku nggak perlu pusing. Tapi enggak, rata-rata sih enggak begitu ya. Anak-anak kan banyak kan yang cuek, jadi kitanya mesti ingin tahu juga gitu, jangan memasrahkan sepenuhnya ke anak. Jadi ya kita ikut bimbel dan harus rajin ikut tryout. Dan ini juga malas-malasan ikut tryout. Jadi kita nggak tahu kemampuan angkanya sebenarnya berapa gitu. Tapi cita-cita itu jurusan yang sulit. Kalau kata salah satu coach di anak-anak SMA itu, namanya Pak Amin, dia bilang, mau TI, mau kedokteran, tapi santai-santai, mimpi, dia bilang gitu. Mimpi kali ya, gitu loh. Jadi pokoknya bangun, kalau cita-citanya tinggi ya effortnya juga harus tinggi, gitu. Tapi ya gimana, mungkin ada tipe anak-anak yang memang kalau dipush malah marah misalnya, atau malah ngambek gitu. Jadi ya udah, yang penting kita udah kasih batasan, kamu mau kuliah di PTN mana aja terserah, mami papi akan dukung, pokoknya kamu harus tembus perguruan tinggi negeri, atau enggak dan kamu coba lagi tahun depan, kamu bimbel aja. Sementara buat dia itu bimbel kan sesuatu yang drilling, yang belajar terus, terus dia sangat tidak baik. Jadi dia pikirannya, daripada aku harus bimbel terus, pokoknya gimana caranya aku harus dapat gitu. Ternyata SBMPTN pun tahap ujian itu dia nggak dapat itu. Nilai skornya kecil, jadi dia nggak lolos. Nah setelah waktu ujian itu baru ada namanya jalur mandiri. Jalur mandiri juga dicoba semua itu. Jalur mandiri itu waktu itu sebelum pandemi itu masih sistem ujian. Jadi ada kita ke 7 kampus. Pokoknya anakku itu 12 kali ujian. SNMPTN nggak dapat. 12 kali nggak dapat. Terus UGM yang internasional dia udah punya nilai TOEFL, kita fasilitasi tes TOEFL. Tapi memang kemampuan bahasa Inggrisnya tidak setinggi anak-anak sekolah internasional gitu-gitu ya. Jadi dia juga nggak lolos. Terus ujian SBMPTN dia juga nggak lolos. Kemudian ikut jalur mandiri. Jalur mandiri itu adalah
di perguruan tinggi negeri, tapi maksudnya berbiaya. Jadi kalau kita jalur undangan dan jalur UTBK itu kan ibaratnya tidak ada uang pangkal ya, nol. Yeah. Hanya bayar uang semesteran saja dan nilainya kecil. Yeah. Karena kalau jalur mandiri itu perguruan tinggi negeri harga mirip swasta. Harga khusus. Harga swasta. Jadi sebenarnya untuk ngejatah yang mungkin tidak terlalu nggak lolos, tapi orang tua secara finansialnya bisa gitu mungkin ya, ada semacam kejahatan. Dan gitu, lebih karena perguruan tinggi negeri kan sekarang harus otonomi, jadi sudah tidak lagi dibiayai pemerintah. Jadi mereka harus memang mencari pembiayaan sendiri. Jadi jatah melolos lewat ujian dan undangan itu memang makin tahun makin kecil. 2019 itu jatahnya masih 20, 50, 30. Jadi 20 undangan, 50 ujian, dan 30 mandiri. 2020 mengecil, 20 ujian, 40 yang lewat 20 undangan, 40 lewat ujian, 40 lewat mandiri. 2021 20 undangan, 30 ujian dan 50% mandiri. Jadi bahkan makin banyak komersialisasi. Mandirinya kayaknya diperbesar ya, makin kuotanya tuh makin banyak. Ya kalau di kampus memang mau berkembang maju secara fisik, fasilitas dan segala macamnya, dia memang perlu uang kan, perlu biaya. Jadi udah jadi hampir mirip swasta, tapi tetap harus memfasilitasi anak-anak yang tidak mampu membayar. Jadi ada jalurnya sendiri, namanya KIP kuliah. Kalau dulu bidik misi. Sekarang jadi walaupun yang tidak mampu pun jangan kecil hati, tetap bisa masuk perguruan tinggi negeri. Karena semua itu ada jalurnya. Jadi jalur mandiri yang paling mahal, yang bisa puluhan ratusan juta, tapi yang R0 pun tetap ada. Gitu, jadi semua difasilitasi. Nah saat itu karena sebelum pandemi, aku ke ITB, itu Bandung, Brawijaya, Malang, terus UI di Depok, ujian, IPB, Bogor, ITS, Surabaya, terus kemana lagi ya kita? Jogja, UGM, terus ke Undip, Semarang, jadi ya roadshow. Undip yang terakhir berarti? Undip tuh ujiannya tengah-tengah, ujiannya di Jakarta Undip, di SMA 6 gitu. Ada untungnya ada ujian, UGM juga kita ada ujian di Jakarta, di Pancasila gitu. Untungnya kampus-kampus itu menyediakan juga ujian di Jakarta, tapi waktu Brawijaya kita ujian di Malang gitu. ITS itu pakai nilai rapot. Jadi jalur mandiri itu ada yang pakai jalur nilai rapot, ada yang pakai jalur ujian. Dan saat pandemi ini semuanya jalur rapot, tidak ada pakai nilai ujian. Jadi rapot itu juga penting gitu. Pada saat 2019 itu karena masih ada UN saat itu, anak-anak banyak yang abai gitu dengan UN dan rapor. Jadi buat apa? Karena nggak berpengaruh terhadap kelulusan. Padahal itu kepake untuk mandiri, nilai rapot itu. Kayak ITB mandiri, ITS mandiri itu semuanya pakai nilai rapot juga. Gitu, dan nilai ujian gitu. Jadi tetap nilai rapor itu penting. Dan itu nggak sampai hari terakhir dan teman-temannya satu bimbel semua, satu kelas bimbel udah dapat semua. Guru bimbelnya udah nguber-nguber tiap hari, Raka udah dapat belum? Belum Bu, Raka udah dapat. Pokoknya meneror sampai saya stres. Saya bilang, Bu, kalau nanti sudah dapat, saya yang kabarin ya. Jadi Ibu jangan maksudnya ini menarik, ini menarik saya karena kan waktu itu kita ketemu bilangnya semua temannya udah nyantol ya, dan ini kloter belakangan banget gitu, ujung banget gitu, temennya udah dapet di sini situ, itu kan stressful ya. Kalau itu kita peer groupnya, teman mainnya semuanya udah aman, sementara kita sebagai orang tua masih nyariin ini nyantol di mana. Itu gimana cara dealing dengan sampai kayak itu gitu? Dia les pun udah kan, les hanya dengan bimbel udah selesai ya waktu itu. Terus les dengan teman-teman dekat. Teman dekat tuh udah berlima apa berenam tuh. Udah dapat semua. Sampai mereka tuh nggak berani nanya. Mama-mamanya juga nggak berani nanya aku. Jadi merasalah bener-bener sebatang kara gitu sendiri gitu. Jadi sering dia ngelamun sendiri, dia pergi sendiri ke puncak kemana, dia naik motor kemana, entah dia cari udara segar lah, refreshing gitu. Jadi ya kita berusaha. Kalau kita mau nangis sambil saat sholat aja gitu, jangan di depan anaknya, karena anak pun juga sudah menangis gitu, kita lihat matanya bengkak gitu kan. Kita support aja terus. Dan yang paling penting adalah saat itu, walaupun aku dan anakku ini sering selisih pendapat gitu kan,
Tapi pada dasarnya dia tidak menyerah gitu. Jadi dia mau daftar terus, yang penting coba gitu. Intinya adalah jangan baper, jangan mutung, jangan mogok, harus coba terus. Jadi dia daftar sebanyak itu, dia daftar lagi. Jadi motivasinya kuat ya untuk bisa dapat bangku ya. Karena kita memang di batasan perimeter luarnya itu, bahwa gimana caranya kamu masuk negeri. Tapi sampai terakhir karena kita juga deg-degan, kita udah tawarin ke swasta, Kak, kalau kamu memang mau ke swasta nggak apa-apa, oke kita dukung, mau daftar apa gitu. Udah beli formulirnya aja dulu. Tapi dia nggak mau daftar, dia cuma beli formulir aja, dia nggak mau daftar. Nggak ada yang aku minat juga gitu. Tapi yang penting dunia tidak berakhir gitu, masih banyak jalan gitu. Tapi dia tetap berusaha ujian, dia mau sampai dia pikir ini aku apa lagi ya gitu. Kita harus bantu cari tahu. Ternyata kampus-kampus itu pada saat terakhir juga masih banyak bangku kosong. Dan mereka akan informasikan di IG atau di website, misalnya kita buka pendaftaran kursi tambahan. Sampai jadi jam 3 sore. Ini kita harus aware dengan informasi ya. Kita harus follow IG, harus cari informasinya di mana aja nih kalau untuk orang tua di yang IG, anaknya di IG kampusnya, di IG kampusnya itu kita dapat ternyata Unir buka lagi nih, ada sisa kursi gitu. Dan itu banyak teman-teman saya yang saya informasikan kayak gitu, akhirnya dapat gitu sisa-sisa kursi itu. Tapi itu tadi kesempatan ya, UPN juga ada sekarang bahkan ada gelombang 1, 2, 3 di negeri juga, nggak hanya swasta aja gitu. Tapi ya itu tadi, kalau mandiri itu kan berarti perlu biaya, selain biaya formulir daftarnya, nanti biaya masuk ke pastinya lebih besar daripada jalur SBMPTN. Jadi memang tetap idealnya anak itu harusnya bersakit-sakit dulu supaya cepat dapatnya, tidak menghabiskan waktunya di mandiri berjuang sampai akhir ya. Tapi kan yang ideal itu jarang ya. Dan kita harus terima realita bahwa kita harus berjuangnya long set sampai akhirnya terakhir itu mami aku daftar apa lagi, tolongin aku, sampai akhirnya he's crying for help gitu. Yang biasanya dia selesaikan sendiri, aku nggak boleh ikut campur, daftar juga aku nggak boleh ikut, aku nggak tahu dia isi formulir gimana, bahwa ternyata ada sumbangan aku nggak tahu. Jadi aku nggak pernah ngisi sumbangan. Itu mungkin karena sebabnya nggak lulus kali ya, nggak tahu juga ya, katanya sumbangan tidak berpengaruh. Tapi kok apa aja nggak ngisi sumbangan, aku nggak tahu ada sumbangan, kan dia isi formulir semuanya sendiri gitu kan. Tapi sih kalau menurut kampus-kampus sumbangan itu tidak berpengaruh, tetap kembali ke skor ujian dan skor UTBK-nya dia yang masuk itu seperti apa. Terus akhirnya dia dapat itu ITS yang internasional, terus UGM yang D4 dan Undip teknik geodesi. Semuanya teknik. Semuanya jalur mandiri. Jadi memang pilihnya teknik. Tapi pilihan pertama teknik industri dia yang dapat. Jadi yang dia dapat itu semua pilihan kedua. Di UGM dapat teknik mesin, di ITS di UGM ya teknik mesin, di Undip geodesi, di ITS teknik mesin. Gitu. Nah udah kita udah ke Surabaya tuh daftar ulang gitu kan. Wah alhamdulillah dapet, itu sampai nangis-nangis ala film India gitu ya. Mami dapet gitu. Dia nelfon gitu pas di luar dia lolos. Udah kayak film India, mami aku dapet gitu. Alhamdulillah, udah nangis-nangisan kita berdua gitu loh. Udah kayak film India. Jadi udah kita daftar ulang lah kita ke ITS. Sampai ITS kita udah mau daftar ulang, temennya juga ikut, tapi itu ngantar ke temen yang orang tuanya lagi haji, jadi aku nganterin 2 anak, masih galau lah dia kan, itu sebenarnya bukan pilihan pertama dia kan gitu. Jadi dia masih galau sampai last minute udah di depan loket itu, dia masih apa aku Undip aja ya. Sebentar, Undipnya tuh udah ketahuan juga kalau dia keterima waktu itu. Udah, gitu, udah ketahuan juga Undip dapet, geodesi, UGM juga udah dapet gitu. Terus aku bilang gini, kalau kamu udah mantep dengan yang jurusan yang kamu pilih ini, teknik mesin di ITS, kamu ambil TS nggak apa-apa. Karena program internasional itu kan program yang kerjasama dengan universitas luar negeri ya. Jadi ada kuliah di luar negeri, ada yang 1 semester, yang 2 semester, ada yang double degree, ada single degree. Tapi kalau dan biayanya besar gitu, jadi angkanya besar lah gitu, sampai ada angkanya ada 3 gitu kan. 3 angka, bukan cuma 2 angka atau 1 angka gitu. Kalau mami papi tidak punya biaya kalau untuk sebesar itu untuk membiayai kegalauan. Jadi kalau kamu di sini kamu harus mantap, suka tidak disuka, lulus sampai selesai. Itu konsekuensi. Soalnya waktu itu dia kayak gitu karena kepikiran nggak untuk tahun depan coba lagi ke universitas impian yang pertama dia sorot gitu. Jadi
sekarang gini, kamu mau pilih, kalau kamu nggak kuliah berarti kamu bimbel. Enggak, aku kuliah aja, karena aku bayang kalau dia cuma bimbel dia akan frustasi, dia akan minder gitu kan. Teman-temannya kuliah nanti ngomongnya nggak nyambung, bimbel saat sekolah aja dia udah males-malesan, apalagi kalau cuma bimbel tok tanpa kegiatan yang lain kan. Jadi enggak, aku mau mending kuliah aja dia daripada harus bimbel sih. Aku mending kuliah aja deh. Ya udah. Untungnya Undip masih buka hari itu hari terakhir. Jadi tiket yang harus pulang ke Jakarta kita tukar tiketnya kereta ke Semarang. Drama banget ya berarti. Drama. Ya kayak tujuannya kemana, dapetnya kemana gitu. Bawa baju cuman yang ganti satu gitu, karena rencana di Surabaya cuma 1 hari 1 malam kan. Kita cuman cari kos langsung dapat, dibantuin saudara-saudara papanya yang di Surabaya. Pupus bapaknya dicari kos, sehari kita dapat, dia yang ngurus daftar ulang, tes kesehatan segala macam. Udah DP kos. Tapi karena dia galau, Pak D-nya yang di Surabaya juga bilang kalau kamu galau jangan dipaksain nanti daripada nggak bener di tengah jalan gitu kan. Jadi pikirin lagi baik-baik gitu. Pak D juga ada dosen di TS sana gitu. Jadilah kita naik kereta malam-malam sampai ke Semarang jam 12 malam. Jam 6 pagi kita ngantri daftar ulang di Undip. Dan papanya sampai masih buka hari itu jam 12 hari terakhir daftar gitu. Tadinya dia mau UGM juga. Apa aku UGM aja ya? UGM-nya udah tutup kakak kemarin. Aku bilang gak mungkin. Ya udah aku Undip aja gitu. Jadi karena justru ada 3 pilihan dia bingung. Jadi awalnya ITS tuh dia mantep banget, tapi tiba-tiba kayaknya sih ada faktor X itu, just in case nggak cocok dia mau nyoba lagi tahun depan. Ya, dan dia sadar diri untuk biaya yang terlalu besar. Tahu dirilah dia kalau untuk sesuatu yang galau nggak mungkin gitu. Sekali dia mantap. Gitu. Dan Undip itu kalau PTN di Jawa Tengah kan terjangkau ya gitu. Jadi oke, kalau kamu masih galau dan pingin coba lagi tahun depan, kamu Undip aja. Aku memang bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia mantap Undip. Jadi kita akhirnya cuma daftar ulang temennya itu di ITS, kita anterin sampai dia beres. Habis itu kita ke stasiun, nyampe jam 12 malam di stasiun Semarang itu, dan pagi-paginya udah antri, kita nggak ganti baju, pakai baju yang dari kemarin itu. Hari itu ya udah bagi tugas, kamu harus daftar, aku cari kos, pokoknya ini mami kos, cari kos sehari untuk muter-muter. Ini hari kita mulai baca ini ya, baca komentar dan pertanyaan gitu, dari Mbak Tresna nih. Kalau anaknya pengennya kuliahnya di swasta aja gimana? Jadi dia bilang suka ke Jogja tapi nggak suka di perguruan tinggi negerinya, jadi lebih suka kotanya gitu. Orang tua kadang kan punya keinginan untuk gimana baiknya. Nah itu gimana cara dealing dengan situasi seperti ini gitu. Anaknya tuh ngotot aku mau di swasta aja maunya, dan punya tujuan aku mau di sini. Kira-kira gimana kalau cari tahu adalah kenapa dia pengen ke swasta. Mungkin memang jurusan yang dia tuju cuman ada di swasta. Jadi misalnya kayak jurusan robotik. Itu adanya cuman yang aku tahu baru di BINUS ASO, kalau ada juga di UNER gitu. Tapi kan nggak semua orang mau melepas anak ke jauh ya. Jadi kalau BINUS misalnya kan untuk swasta, BINUS dan Telkom University itu bagus ya. Jadi unggul lah di jurusan tertentunya. Jadi kalau memang di jurusan tersebut di swasta lebih unggul, kenapa enggak? Dan orang tua nggak ada masalah biaya ya. Kenapa nggak harus perguruan tinggi negeri gitu. Jadi kita lihat alasan anak itu pilih perguruan tinggi swasta apa cuma ikut-ikut temen. Kalau itu ya kita mesti manage lah, kasih pandangan ke anaknya. Kalau cuma ikut-ikut teman-teman yang masuk situ ya buat apa, kan bukan teman-teman yang ngebiayain kamu gitu kan. Pikirin juga orang tua yang membiayai. Tapi lebih ke siapa tahu dia memang pilih itu. Kayak ada anak salah satu di komunitas saya, dia pinginnya manajemen transportasi, dia seneng kereta api. Dia seneng banget ngeliatin kereta api, tapi manajemen ya bukan teknik ya. Dia ncatetin jadwal, jadi punya interest tersendiri terhadap kereta api. Dan manajemen transportasi itu nggak ada S1-nya di Indonesia di PTN. Itu cuma ada di STMT Trisakti, cuma di manajemen transportasi Trisakti. Ya udah, kenapa enggak? Karena memang cuma ada di situ, dan di kedinasannya perhubungan ada jurusan manajemen transportasi. Dan kalau di UNJ ada di D4. Jadi memang kita mesti lihat alasan dia ke swasta apa karena memang jurusan itu unggulnya di swasta itu. Ya udah, kalau memang nggak ada masalah biaya, ya fokus aja ke situ. Tapi siapin backup gitu, apa gitu. Misalnya di
jurusan yang sama tapi di PTN-nya atau di swasta yang lain gitu. Tapi kalau swasta sih rata-rata pasti tembus ya. Jadi nggak perlu backup. Biasanya swasta itu yang jadi backup gitu. Tapi perhatiin kalau masih pingin negeri juga, nanti uang di swasta itu biasanya angus kan. Itu mesti diperhitungkan. Jadi kita tanya berapa angus. Biasanya kalau lulus SBMPTN, angusnya sedikit, hanya berapa persen. Tapi kalau bukan diterima di SBMPTN, angusnya 100% gitu. Lumayan juga ya. Nyesek ya. Terus lebih baik kalau saya bilang kan kalau tergantung minat anak kan, kalau misalnya orang tua punya kesiapan biaya dan anaknya memang mantapnya sudah situ, ya nggak masalah juga kalau dia pengen ke swasta. Lihat ada pertanyaan lagi dari ada pertanyaan dari Dini. Tadi kan dibilang ini kalau zaman corona kan agak berbeda kayaknya ya. Kalau dulu mungkin raport tidak begitu. Ada kan beberapa anak yang begitu raportnya udah biasa-biasa aja, dia akan fokus ke bimbel untuk bisa masuk ke perguruan tinggi untuk ujian yang apa namanya tadi SBMPTN gitu. Kalau yang kayak sekarang tuh anak-anak misalnya sekarang ada orang tua yang anaknya baru masuk SMA gitu. Apakah mulai harus disiapkan dari sekarang? Terus strateginya seperti apa? Ini kan kebanyakan orang tua juga gagap gitu ya, karena ada perbedaan antara tata cara masuk sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu. Kalau Mutia kan mengalami keduanya. Jadi gimana? Ya kebenaran si Ade ini kan juga si anak yang kedua nih SMA gitu kan, jadi dia mengalami online. Jadi sih memang pembelajaran anak-anak online ini ada yang anak-anak tidak efektif belajar online ya, kalau dari sekolah kurang bisa gitu, jadi kurang jelas. Jadi mereka tetap harus les lagi, les privat ataupun bimbel. Tapi itu pun adanya online gitu, atau kalau kecuali les privat mungkin bisa tatap muka. Ya kalau memang tidak ada masalah biaya, coba difasilitasi dengan bimbel. Dan biasanya sih dulu bimbel hanya di kelas 12 aja ya, kelas 3. Tapi karena kondisi pandemi ini, anak banyakan sambil main, sambil tidur, sekolahnya juga tengah sadar karena kebanyakan main game. Ya akhirnya terpaksa harus bimbel dari kelas 11 gitu. Bahkan sekarang anak kelas 10 ada juga yang mau bimbel. Saya bilang kalau ke orang tuanya biasanya coba dulu deh penyesuaian belajar sendiri dulu seperti apa. Nanti kan dilihat kurangnya, misalnya anak ini nggak bisa matematika aja, mungkin cukup les privat matematika saja. Jadi nggak perlu bimbel gitu. Kalau bimbel kan kesannya udah semuanya diambil alih oleh bimbel, jadi kita tutup mata gitu kadang-kadang orang tua gitu kan. Padahal anak ini cuma perlu bantuan di fisika aja misalnya. Kalau kelas 10 sih lebih baik dia menghabiskan waktunya untuk menyesuaikan diri dulu, mengenal teman-teman dan guru-gurunya asing di online itu loh, yang dia nggak pernah ketemu gitu. Jangan habiskan waktu di bimbel gitu. Jadi mengenal sosialisasi dulu secara online teman-temannya, gurunya mana yang enak. Nanti kalau misalnya ada yang guru yang kira-kira kurang jelas, baru dilengkapi dengan les privat. Gitu. Tapi saran saya jangan langsung memasrahkan ke bimbel, kecuali nanti udah kelas 11, apalagi udah kelas 12, memang bimbel punya strategi dan pengalaman untuk menjaring anak dengan tryout-tryoutnya ya, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Strategi-strategi tips and trick itu, tryout itu yang harus sudah diikuti. Kalaupun misalnya tidak ada biaya untuk bimbel, banyak kok bimbel-bimbel yang murah meriah yang online gitu, seperti Pamifi, Ruang Guru, di kembali lagi orang tua harus punya IG kayaknya ya. Jadi tahu banyak yang biayanya terjangkau. Anaknya mau belajar mandiri online. Kalau enggak ya terpaksa panggil guru. Cuman kembali kalau udah kelas 12, saya sarankan justru bimbel kalau timbang privat. Supaya itu tadi menghadapi persaingan dengan kelas besar. Jangan biasakan anak dengan kelas kecil lagi. Dia harus terbiasa bersaing dengan ratusan anak gitu, bahwa dunia ini luas, nggak cuman teman-teman sekolah dan mau aja gitu. Jadi biasakan dia dengan bersaing dengan ratusan anak, supaya dia nggak kaget gitu pada saat UTBK nanti. Oke. Ini ada pertanyaan dari, namanya nggak jelas, tapi yang saya tangkap adalah untuk tes mandiri gitu, selain raport, apalagi yang harus dipersiapkan anak? Dan berarti mulai dari kelas ini dong? Dari awal-awal SMA. Mandiri itu nilai UTBK sih yang paling penting kalau secara online ya, karena mereka belum bisa mengadakan ujian. Tapi aku rasa mulai 2022 sudah akan dibuka ujian-ujian lagi, mungkin ujiannya secara online. Jadi akan ada mandiri yang pakai jalur, kita kan belum tahu ya ke depan pakai jalur ujian, tapi ada juga tetap pakai skor UTBK, dan ada yang pakai nilai raport seperti ITB. Mandiri itu pakai nilai raport dan pakai nilai SAT. SAT itu UTBK-nya Amerika.
Itu kalau ITB. Jadi mesti beda-beda tiap kampus. Kayak misalnya UGM tetap melakukan ujian walaupun secara online. Tapi dia menambahkan nilai UTBK atau nilai raport di situ. Jadi setiap kampus menyediakan berbagai jalur. Jadi anak yang merasa raport dia kurang menggigit, dia harus menetapkan strategi dia ujian. Tapi berarti dia harus jadi macannya ujian. Jadi kalau anak udah ngerasa raport dia nilainya nggak bunyi, berarti dia harus jadi pejuang ujian. Tapi kalau raport dia cukup bunyi, banyak kampus yang buka jalur raport. Kalau raport dia bunyi, jadi inilah jalur raport. Jadi mesti strategi. Kalau anak yang nilai TOEFL dan Inggrisnya tinggi, nah IELTS-nya tinggi, orang tuanya punya duit, bisa pilih program internasional itu sepi. Itu kemungkinan lulusnya lebih besar. Karena biaya itunya juga agak lebih mahal dibandingkan. Tapi lebih murah daripada harus kuliah ke luar negeri sendiri, kecuali dapat beasiswa ya. Nah, kecuali dapat beasiswa ya, tentunya itu lain hal gitu. Tapi kalau ke luar negeri biaya sendiri itu kan akan full tuition-nya bayar ke universitas luar negeri. Kalau ini kan hanya 1 tahun untuk double degree, dan kalau misalnya untuk single degree hanya 6 bulan, hanya exchange program. Itu kan nggak terlalu mahal dibanding full kuliah ke luar negeri. Untuk yang memang skor IELTS dan TOEFL-nya bagus, itu biasanya sih pasti lolos. Kalau aku lihat perhatiin ya. Dan untuk internasionalnya UI, UGM, ITB, Undip, semua rata-rata kampus sekarang punya program internasional. Yang cukup sulit memang internasionalnya UGM dan UI, tetap itu cukup sulit. UGM terutama paling sulit ujian. Ada wawancara. Ini ada pertanyaan menarik nih. Dari Alia Fatiyah. Dia nanya, kalau bisa nggak lewat jalur tahfiz masuk kuliahnya? Ada bocorannya berapa juz biar bisa masuk? Tahu. Ya aku tahu ada jalur tahfiz itu IPB Bogor dan UNER. Ya aku tahu. Kemarin UNER juga baru sosialisasi ke sekolah anakku, dia bilang dia ada jalur tahfiz, tapi aku nggak tahu berapa juz. Itu mesti cari tahu. Jadi tetap ada ya jalur-jalur khusus untuk keterampilan pada anak ini ya. Ketua OSIS ada jalur ketua OSIS. Oh iya. Di IPB ada jalur ketua OSIS, ada jalur tahfiz, ada jalur atlet juga kalau nggak salah ada, tapi aku nggak tahu kampus mana. Biasanya UNJ jalur atlet. Jadi atlet-atlet nasional itu rata-rata kuliah di UNJ. Karena memang di jalur atlet. Difasilitasi, betul. Atlet-atlet nasional itu rata-rata juga. Gitu. Apalagi. Tadi ada pertanyaan deh yang muncul di atas gitu. Emang waktu itu nilai raport anaknya gimana sih Mbak gitu. Jadi kapan orang tua mesti mulai sadar bahwa ini anak nggak bisa diarepin dari raport tapi harus ujian gitu? Sebenarnya sih raport itu rata-rata 85 ya. Nilai 85 kalau SNMPTN sih. Jadi lihat aja raportnya kalau memang misalnya naik turun gitu, lebih dilihat progresnya naik sih. Jadi bukan yang kalau anak nggak kayak gergaji ya. Jadi harus anak-anak mau bilang kalau perlu semester pertama kita jelek-jelekin dulu gitu. Tapi sejelek-jeleknya juga nggak boleh jelek-jelek banget, nanti naiknya juga susah gitu kan. Jadi guru-guru juga biasa kayak gitu tuh, jangan taruh angka 9 dulu di awal tuh mungkin taruh 8 aja dulu gitu. 8. Jadi ada strategi juga dari sekolah ya sebenarnya ya. Iya, jadi sekolah nanti yang memetakan, misalnya anak ini mau kuliah ke luar negeri, kalau di SMA-nya anak saya kan anak yang kedua kan SMA Negeri 8. Mereka juga mau memetakan anak-anak yang mau kuliah ke luar negeri, beasiswa fokus, jangan ke jalur undangan karena nanti ngambil jatah teman-temannya gitu. Harus share kan, berbagi rezeki. Dan nilainya bagus-bagus SNMPTN. Nah yang sisanya ya udah berjuang semua gitu, berjuang PBK, berjuang ujian. Jadi udah diplot tuh mana yang mau masuk UI fokus SNMPTN dan undangan UI. Mereka nggak boleh pilih yang lain kalau memang maunya UI. Karena ada jalur undangan sendiri, biar kasih yang lain kesempatan untuk universitas yang lain gitu. Jadi pemerataan. Ada warning nggak sih kayak misalnya kalau yang udah keterima di universitas tertentu nggak boleh keluar apapun yang terjadi karena itu akan menentukan nasib adik kelasnya? Ya betul. Kalau di SNMPTN jalur undangan itu begitu memang. Jadi tidak boleh meninggalkan yang sudah dia dapat. Jadi pilihlah yang memang benar-benar diinginkan, your dream. Jurusan dan kampus yang diinginkan, jangan cuma sekedar coba-coba, jangan juga kadang ada sekolah yang sekedar supaya anak-anaknya siswanya dapat gitu masuk, kamu pilih ini aja, tapi sebenarnya orang tuanya nggak pingin, anaknya nggak pingin, di ujung yang penting dapat negerinya gitu ya. Tapi itu kan kalau nggak dijalani nanti konsekuensinya berat buat anak itu sendiri, dia tidak akan bisa masuk PTN manapun lagi, tidak akan, tahun depannya tidak bisa, tahun berikutnya juga nggak akan bisa.
Jadi pokoknya langsung ngeblok, blacklist dari PTN. Jadi di blacklist gitu ya intinya ya? Ya, bukan blacklist istilahnya, tapi dia akan diberi dia nggak akan bisa login lagi untuk ikut ujian apapun di PTN. Sama aja jadinya, karena dia udah merampas hak orang gitu. Karena kan Terus semua tadi kan dibiayai. kita bicara soal passing grade gitu, nggak semua orang tua tuh paham jurusan tertentu passing grade-nya tinggi, jurusan yang ini rendah gitu. Untuk ada tips nggak sih untuk ngelihat gimana sih untuk paling nggak mungkin ada yang ya lihatnya di mana tuh kayak gitu? Di websitenya LTMPT, di website tempat pendaftaran PTN itu namanya LTMPT websitenya. Itu ada acuan nilai 2020. Itu yang baru 2021 soalnya belum keluar. 2020 ada acuan di situ nilai untuk jurusan Saintek yaitu IPA dan jurusan Soshum IPS. Itu ada acuan di situ kalau mau lihat skor rata-rata jurusan tiap kampus untuk 500 jurusan teratas ada di situ. Di situ juga ada ranking SMA buat yang lagi pilih, karena ranking SMA akreditasi SMA itu mempengaruhi jatah undangannya. Jadi sekolah yang masuk yang akreditasinya tinggi, rankingnya tinggi, tentu dapat jatah undangan lebih banyak dari PTN. Jadi kalau mau lihat sekolah saya ranking berapa, terus mau lihat juga sejarah kakak kelasnya tadi, tahun sebelumnya dapat berapa orang, misalnya di kedokteran UI misalnya, tahun lalu dapat 10 orang, ya mungkin tahun ini akan dapat 11 gitu. Tapi jadi ada penambahan biasanya. Ada penambahan bisa, atau tetap minimal tetap. Tapi kalau misalnya belum ada, ya berarti you're the first gitu, bisa aja dicoba. Tapi belum adanya bukan karena ada masalah ya. Gitu. Jadi harus tanya ke guru BK, kita harus aktif deh nanya ke wali kelas dan guru BK. Kalau memang targetnya pingin SNMPTN ya harus aktif nanya peluangnya gimana dengan sejarah sekolah ini, prestasi kakak kelas, sekolah ini. Jadi setiap sekolah itu punya ada klasternya gitu, ada klasternya di mata universitas gitu. Mungkin untuk universitas A, sekolah yang masuk dalam inner circle-nya dia adalah ini. Sekolah B mungkin ini. Jadi mereka punya shortlist SMA yang mereka targetkan juga gitu, diprioritaskan. Tapi mereka tetap juga harus pemerataan. Jadi harus seluas-luasnya memberi kesempatan pada SMA negeri itu dan juga swasta. Di swasta ada lagi jalur undangan khusus tapi yang berbayar. Di undangannya UI itu berbayar. Banyak jalurnya. Jadi kalau yang nggak cari tahu dan nggak pingin tahu pasti malah bingung gitu. Jadi lebih baik tahu gitu. Kalau untuk mama-mama rempong gitu ya, nggak cukup apa yang kerja mesti ngurusin itu gitu, dan nggak punya waktu untuk cari informasi sedetail Mutia gitu tuh. Saran yang paling ini tuh harus ngelihat apa sih untuk bisa tahu gitu bahwa anak gue kayaknya cocoknya di sini untuk cari informasi lebih dalam tuh selain di IG tadi kemana? Biasanya sih ke bimbel ya, cari bimbel yang cukup komprehensif dan cukup besar gitu. Rata-rata kalau ibu bekerja anaknya tidak bisa dilepas mandiri belajar gitu pasti diserahkan ke bimbel rata-rata. Jadi cari bimbel yang memang juga memberikan konsultasi ke orang tua. Kadang-kadang bimbel besar membuka konsultasi itu cukup nyaman nggak gitu orang tua. Yang penting orang tua bisa tanya sama gurunya, sama guru BK-nya, sama walas. Jadi komunikasi dengan orang tua sesama orang tua di sekolah. Kan banyak tuh ibu-ibu pengangguran kayak saya aja. Jadi kan yang tahu informasi sekolah lebih banyak ya tanya aja gitu. Dan dari kakak kelasnya misalnya, dari kakak kelasnya yang sebelumnya orang tuanya. Jadi makanya jadi ibu-ibu walaupun ibu bekerja tetap mesti gaul di sekolah, kan gaulnya cuma lewat WA aja. Iya, benar. Jadi kayak gini selama ini cuma doa. Jadi bukan apa-apa ya, lebih ke untuk kepentingan anak sih. Apalagi kalau anaknya model tertutup kayak si AA yang pertama ini. Kita benar-benar harus dekat sama orang tua lainnya, karena saya nggak punya informasi apapun tentang sekolah non PTN. Tahun 2019 itu saya sangat mengandalkan ibu-ibu di sekolah. Mereka yang kasih tahu ada les apa, Mut ada guru ini, Mut ada bimbel ini, Mut ada. Kalau nggak saya nggak tahu, karena anaknya kan nggak cerita. Gitu. Kalau ada kebenaran yang modelnya terbuka, dia akan share nih ada ini, ada itu, ada itu. Jadi kita nggak perlu kepo nanya-nanya orang tua yang lain. Gitu bisa kepoin anaknya langsung gitu. Tapi kalau anaknya sulit kepo, kita deketin temennya
deketin pacarnya kalau ada pacarnya. Iya, biasanya dia cerita ya ke temen atau ini ya, lebih terbuka gitu dibandingkan dengan atau orang tua tuanya. yang lain gitu. Jadi harus deketin circle-nya gitu, kita kenalin. Jadi pakai strategi gitulah daripada nanti berantem sama anaknya ya, karena kondisi mereka udah stres gitu. Kalau kita tambah lagi dengan ribut sama anak, berantem nggak kondusif banget untuk dia ujian itu. Apalagi kalau dia sudah kondisinya nggak keterima di mana-mana, teman-temannya udah keterima, itu udah sensitif banget, ibaratnya udah kayak bom. Walaupun terkesannya cuek, tapi sebenarnya juga di dalam nangis darah juga ya sebenarnya waktu itu ya. Dan reaksi pertama adalah ya gampang marah pastinya anak gitu kan, karena dia lelah ujian, dia bentok gitu, jadi udah bener down. Kalau kita lepas nggak kita tolongin, dia akan nyerah pasti, dia akan berhenti, nggak akan usaha lagi. Jadi kita support lagi Kak, ayo cari lagi, kita cari ini ada nih, buka coba deh. Untungnya dia nggak nyerah, itu aja sih aku semangatin. Dan setelah dia kuliah ya memang usia pria itu baru matang pas kuliah, ya dia berubah jauh lebih bertanggung jawab atas pilihannya menjalaninya juga. Beda banget dengan masa dia SMA. Jadi berarti masa rebelliousnya lah SMA dia puas-puasin. Mainnya aja. Tapi pas dia kuliah dia berubah, dia berusaha menyesuaikan diri, dia berjuang. Dia tahu semua ada di tangan dia sendiri. Jadi orang tua harus paham ya milestone anaknya gitu, bahwa perempuan matangnya duluan, laki-laki matangnya belakangan. Jadi nggak bisa dipukul rata kayak si A si B si C gini kok kamu nggak gitu. Karena kan banyak kan kita masih gitu. Dan nggak bisa dipaksain juga, misalnya dia nggak suka. Banyak sih kalau aku berarti orang tua itu kepengen anaknya jadi dokter, pada anaknya itu nggak kepengen. Itu sih yang aku sering lihat itu tuh. Sementara kuliah kedokteran itu tidak sesuatu yang harus dari hati nuraninya sendiri, dan kecerdasannya harus di atas rata-rata, harus cerdas luar biasa. Nggak mungkin cuma pinter aja gitu, harus pinter banget gitu. Jadi nggak mungkin sesuatu yang dari keinginan orang tua, harus dari keinginan anaknya sendiri. Iya, dan duitnya banyak juga sih. Iya. Soalnya adik gue dokter. Ini terus kasih tips dong. Ini udah mau 1 jam kita udah nggak terasa ya, karena bisa sampai pagi kali ngobrolin kalau soal sekolah semen masuk perguruan tinggi seperti apa. Bagi tips buat orang tua gitu, gimana sih caranya? Tadi kan perjuangannya luar biasa, peran orang tua terutama ibu kan mendampingi tanpa kenal lelah gitu. Kalau untuk peran ayah gitu seperti apa? Ya siapin duitnya. Dengar ya bapak-bapak, siapin duitnya. Kayaknya ada cowok juga soalnya pesertanya. Berapa lama sih tadi nyiapin duit buat ini? Suka buka apa sih untuk pendidikan gitu? Nyiapin nggak? Pendidikan itu kan investasi ya. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan orang tua terutama ayah sudah menyiapkan dana pendidikan ya. Kalau apalagi kalau bisa double income dengan ibunya, alhamdulillah ya. Ya itu tadi. Tapi kembali kita walaupun misalnya saat ini kita sudah punya dana pendidikan, itulah tadi kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Apalagi masa pandemi ini kan semuanya uncertainty. Yang tadinya kerjanya bagus, hanya bisa tiba-tiba di PHK. Dan itu sering udah kejadian. Temen yang memutuskan terlalu cepat memilih swasta, tiba-tiba suaminya kena PHK COVID, akhirnya kebingungan untuk melanjutkan biayanya. Padahal kalau kita misalnya tahun ini kita nggak dapat misalnya jurusan yang kita inginkan, kita bisa ambil dulu tadi jurusan kedua dan pilihan ketiga kita. Tahun depan bisa ikut lagi kan, gitu. Dan karena kan kuliah udah nggak ada sistem nggak naik kelas kayak kita sekolah, jadi walaupun kita ikut lagi tahun depan juga nggak masalah, turun setahun. Itu kayak anak saya 2019 dia sudah di Undip, ternyata kita udah alhamdulillah bisa masuk PTN, karena kita memang cuma kasih acuan dia yang penting PTN. Jadi dia dapat Undip pun kita senang. Ternyata dia sendiri tidak puas. Tuh kan dia coba lagi di 2020, nggak pakai bimbel, nggak pakai apa, karena dia sibuk kuliah. Bahkan dia habis UAS waktu itu. Dia coba lagi ikut dengan bekal-bekal yang enak. Karena bagusnya kita sudah pernah kasih bimbel tuh, dia paling nggak sudah punya konten. Iya, gitu. Jadi anak tuh udah ada isinya, tinggal dia latihan gitu. Kalau dia nggak ada kontennya juga susah lah. Mau try out apa yang di try out kalau kontennya nggak ada kan, gitu kan. Untuk bisa ikut try out dapat skor yang dari kecil lama-lama naik meningkat, itu kan kontennya harus diisi. Makanya dia harus ikut bimbel atau kursus atau apa. Salah satunya bimbel. Untuk konten gitu.
Nah, itu tadi dia belajar sendiri tanpa harus bimbel lagi. Alhamdulillah di tahun 2020 dia langsung dapat ITB SBMPTN. Dan alhamdulillah jadinya kan RP 0 ya masuknya. Cuman bayar semesteran aja gitu. Kalau begitu sendiri baru kaget, beneran nih nggak bayar. Kita hanya bayar UKT semesteran. Dan itu pun disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Dari level yang paling tinggi, level 1 sampai ada level 7. Jadi dari level sekitar 12-15 juta per semester sampai sampai 500.000 per semester pun ada, bahkan RP 0 kalau subsidi silang ya. Nah, RP 0 kalau KIP kuliah bidik misi. Jadi ada kesempatan untuk semua level sosial ekonomi kalau di PTN. Itu sih. Oke. Berarti intinya sih harus diisi kontennya, paling enggak nih zaman generasi corona otomatis bimbel tadi paling enggak mulai kelas 11, karena emang anak-anakku juga ngelihat ya, anakku kan juga ada satu yang kelas corona juga, jadi kalau suruh itu videonya dia matiin gitu sambil tiduran atau nyemil atau kadang sambil ngegame gitu ya, agak susah untuk konsentrasi karena gampang terdistrak gitu, otomatis harus mulai disiapin. Yang kedua siapin dananya. Tadi pilihan perguruan tinggi negeri karena itu kayak melting pot heterogen yang semua orang di situ jadi kayak ujian hidup sebelum menempuh kehidupan yang sebenarnya termasuk dunia kerja ada di situ. Get involved, orang tua terutama ibu harus mendampingi dan cari informasi. Tadi kayak di IG sama ke mamah-mamah yang mungkin di sekolahnya tahu informasi gitu ya, selalu mencari dan jangan patah semangat. Kayaknya itu terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Jadi kalau nanti tadi kayaknya Ibu Anes komen kayaknya Kakak Mutia udah pantas nih buka agensi konsultasi. Kayaknya memang iya, konsultasi untuk pendidikan khusus untuk masuk PTN karena sudah teruji. Bisa dipertimbangkan loh, kan itu bisa online aja, nggak harus ketemu. Orang kan udah dengerin dari sini, kayaknya nih mantep deh ya, pengalamannya udah bertubi-tubi, bisa konsultasi dan nanya gitu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih banget. Itu nanti yang nggak nonton bisa ngelihat YouTube di Asa Kebaikan, ada YouTube-nya. Jadi mungkin bisa ngelihat obrolan kita yang sebenarnya nyantai-nyantai aja. Jadi sebenarnya bukan talk show. Jadi lebih ke bincang-bincang santai, curcolan para emak-emak sebenarnya gitu. Yang semoga berguna bagi yang lain. Terima kasih kepada sahabat Asa Kebaikan dan Ibu Mutia, sukses selalu anak mengantarkan anaknya, dan semoga yang kedua juga jalannya lebih mulus ya, karena kayaknya lebih teratur gitu ya yang si Ade ini gitu ya. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih juga untuk sahabat Asa Kebaikan yang selama 1 jam sudah bergabung bersama kita. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, dadah. Dadah.